البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala, qauluhu warifqi bil mamluk, yaitu bersikap lembut kepada hamba sahaya. Sebagian ulama mengatakan sama saja dia itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan binatang. Kalau dari kalangan manusia ma'ruf, binatang juga termasuk mamluk, yaitu apa? Makhluk-makhluk yang dikuasai oleh kita, yang Allah Ta'ala kuasakan pada kita. Maka tidak boleh kita bermudah-mudah untuk menyakiti binatang-binatang yang kasihan itu, menyakiti lembu barangkali, atau menyakiti kucing, atau menyakiti ya keumahan binatang yang di bawah kekuasaan kita, ataupun binatang-binatang lain yang memang tidak bersalah kepada kita. Tayyib, arifku bi kasrir ra wa sukunil fa. Ra-nya di kasrah, fa-nya disukun, rifqun. Wa huwa linul janib, yaitu kelembutan sisi seseorang. Maksudnya adalah karakternya adalah karakter yang lembut. Janib bukan tentunya maksudnya bukan sisi badan kanan atau kiri. Maksudnya adalah apa? Memang karakter dia lembut. Disuruh untuk melatih diri seperti itu. Bil qauli wal fi'il, dengan ucapan dan perbuatan. Wal akhdhu bil ashal, mengambil apa yang mudah, apa yang senang. Ini juga rifqun, ar-rifq. Kemudian apa? Wahuwa diddul unuf, yaitu dia adalah lawan dari kekasaran atau kebengisan. Wa qad takasaratil adillatu fil hasi ala dzalik. Telah banyak dalil-dalil yang mendorong kita untuk melakukan itu, menggalakkan adanya kelembutan. Kama ausa subhanahu bidzalik, sebagaimana Allah Subhanahu telah mewasiatkan itu. Qala ta'ala wa ma malakat aymanukum, yaitu berbuat baik dan lembut kepada orang-orang yang kalian kuasai. Wa kadzalika awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihim katsira. Demikian pula Rasulullah SAW sering berwasiat untuk berbuat baik kepada para hamba sahaya. Wa amara bil ihsani ilaihim, bersikap lembut dan memerintahkan bersikap baik kepada mereka. Wa ruwiya anna akhira ma awsa bih, dan diriwayatkan bahwasanya yang terakhir diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautih, ketika beliau meninggal, apa itu? As-shalah wa ma malakat aymanukum, peliharalah salat dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang kalian kuasai. Fa rawal imamu Ahmad. Baik. Imam Ahmad nomor yang ke 12190. 12190, dan ini sahih. Dan ini jayyid, boleh digunakan untuk khutbah Jumat, boleh digunakan untuk ceramah yang simpel, yang ringan. Tapi apa? Langsung orang paham apa yang diinginkan. Demikian pula pelajar mendapatkan tambahan faedah di balik itu, cukup. Walaupun apa? Ini satu hadis tapi isinya bagus. Dimulai dari apa? Tentunya yang kita bahas. Kalau kita tidak memperdalam sanadnya seperti sebagian para ulama memilih untuk memperdalam sanad, kita memilih simpelnya, yaitu apa? Dari keadaan Rasulullah yang sakit, dari keadaan Rasulullah yang sebelum meninggal berwasiat, itu juga disyarah. Walaupun dengan apa? Bahasa-bahasa yang ringan. Baik, wan Nasa'i nomor yang ke 7095. Ini sama, sanadnya sama, sahih. Wa Ibnu Majah, untuk Ibnu Majah ana waktu itu sudah tulis, kemudian ana hapus karena mungkin ada keliruan. Mungkin lafadznya agak lain. Kemudian Ibnu Hibban nomor yang ke 6605. Dan sanadnya sahih. Atau bentar. Enggak tahu ini dulu gimana. Lupa. Untuk yang tadi yang Ibnu Majah. Enggak apa, kita lanjutkan apa yang jelas. Kemudian Anas, datang hadis ini dari Anas. Wa Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik. Alam ana enggak mendapatkan itu. Wa Ahmad, Imam Ahmad nomor yang ke 26526. Dari apa? Sahabat Nabi yang dari sahabat Nabi, yaitu Safinah. Cuma masalahnya
dari jalur Qatadah, sementara Qatadah lam yasma' min Safinah. Qatadah tidak mendengar dari Safinah radhiyallahu an. Baik, kemudian dari yang Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor yang ke 1625. Cuma apa di dalam sanadnya ada Abul Khalil Saleh bin Abi Maryam. Abu Khalil Saleh bin Abi Maryam lam yasma' min Safinah. Dia juga berarti apa? Munqati. An Ummi Salamah. Dan memang Safinah ini adalah apa istilahnya itu, mantan atau bekas hamba sahaya dari Ummu Salamah, maula Ummu Salamah. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabrani. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam apa itu Al-Kabir nomor yang ke 690. An Ummi Salamah juga, cuma penyakitnya ya rahmatullah seperti penyakit di dalam riwayat Imam Ahmad, Qatadah lam yasma' min Safinah. Tayyib. Ani bin Umar bi asanida sahihah. Untuk yang apa riwayat Anas memang sahih. Adapun kalau untuk yang riwayat ke Ummu Salamah kita dapatkan tadi apa? Munqati. Tayyib. Adapun kalau yang diinginkan oleh beliau di sini Tabrani ke Ibnu Umar, ini ana belum mendapatkan sanadnya. Tapi kalau Tabrani ke Ummu Salamah tadi nomor itu. Tayyib. Marfu'ah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalah wa ma malakat aimanukum, peliharalah salat dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya kalian. Faja'ala yuraddiduha fi maradi mautih, maka mulailah Rasulullah mengulang-ulang itu di dalam sakit beliau yang sampai beliau meninggal, hatta ma yafidu biha lisanuh, sampai lisan beliau tidak mampu untuk mengucapkan lagi. Bukan berarti kemudian meninggal, karena apa? Aisyah sama sekali tidak meriwayatkan itu. Sementara Aisyah yang terakhir apa itu mendapati hidupnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah meninggal di apa itu di leher Aisyah, menempel di leher Aisyah. Tapi maksudnya adalah apa? Di sela-sela sakitnya beliau mengucapkan itu mengulang-ulang sampai lisannya terhenti karena apa ya? Namanya sakit. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, dan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata sayyi'ul malakah, tidak akan masuk surga orang yang buruk penguasaannya, yaitu di dalam mengelola kekuasaan itu buruk. Rawahu Tirmidzi, akhrajahu Tirmidzi. Cuma masalahnya Tirmidzi nomor yang ke 1946. Cuma di dalam sanadnya ada Farqat As-Sabkhi. Sementara Farqat As-Sabkhi dhaif. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala. Ahlus sunnati wa jamaah melarang dari sikap fakhr, yaitu apa? Berbangga-bangga atau sikap pongah. Tapi bagusnya fakhr, berbangga-bangga. Wal khuyala, khuyala terkadang artinya kesombongan, terkadang artinya adalah pongah, dan ini yang bersama ya, membanggakan diri, membusungkan dada kalau berjalan, itu khuyala, muhtal. Wal baghi, baghi yaitu kezaliman kepada pihak lain. Kalau kezaliman pada diri sendiri, zulm. Wal istitalati alal khalq bihaqqin au bi ghairi haqq. Istitalah yaitu apa? Istitalah itu adalah maknanya adalah iktidak, yaitu bersikap melampaui batas. Kadang istitalah maksudnya adalah menyombongkan diri. Terkadang istitalah maksudnya adalah menghina kehormatan orang lain. Ini istitalah. Bihaqqin au bi ghairi haqq, dengan suatu kebenaran ataupun tanpa kebenaran, dan nanti insya Allah akan dijelaskan. Adapun dalil-dalil yang banyak itu adalah melarang kalau apa itu bi ghairi haqq. Cuma terkadang apa? Walaupun dengan ada sisi kebenaran tetap dilarang kalau apa? Menyombongkan diri. Ya, saya kaya, uang saya sampai langit ketujuh. Nah, itu kalau dia membanggakan diri tetap itu adalah keliru, walaupun kenyataannya memang apa? Dia kaya raya. Tetap dilarang. Langit ketujuh. Ya tahu gimana itu nanti bayar pajaknya. Baik. Kemudian kita baca syarahnya
Qala rahimahullahu ta'ala qauluhu wa yanhauna 'anil fakhr ay al-mubahati bil makarimi wal manaqib, yaitu berbangga-bangga dengan kemuliaan-kemuliaan yang dia miliki dan posisi-posisi, manaqib, mangqabah, posisi dan kedudukan. Min hasabin wa nasab, dari sisi kebangsawanan atau dari sisi yaitu darah dia, oh darah saya bagus, darah saya darah biru. Mungkin waktu kamu lahir ada tinta masuk, ada dakwat masuk. Enggak, ini canda aja. Wa ghairi dzalik, dan faktor-faktor yang lain. Bukan hasab, bukan nasab, tapi apa? Faktor-faktor yang lain. Oh, kamu nggak tahu saya ini adalah menantu dari Raja Perlis. Membanggakan diri masalah itu. Emangnya kenapa kalau menantu raja ini, raja itu? Kalau pirak bau juga. Baik. Sawa'un kana fihi au fi abaih. Sama saja pada dirinya sendiri kemuliaan tadi ataukah pada ayahnya atau nenek moyang dia. Dzakarahu fil misbah. Afwan kalau tadi agak kurang sopan. Sekedar apa? Yang disebutkan para ulama seperti itu. Ketika apa? Disebutkan dalam sebagian biografi. Ketika ada anak muda sombong berjalan dengan sombong, maka apa? Diingatkan oleh, kalau nggak salah siapa? Abdullah bin Muttarif. Jangan sombong, nggak boleh. Allah Ta'ala melarang langkah yang seperti itu. Dia tanya, kamu nggak tahu siapa saya? Si ulama digitukan ya, ulama menjawab dengan gaya ulama. Aku tahu kamu. Kamu dulu lahir dari air mani yang hina. Kemudian sepanjang hidup kamu selalu pergi kemana-mana, di bontotmu ada pirak. Ketika kamu mati, kamu juga apa? Bau lagi setelah itu. Dijawab dengan keras. Langsung anak muda itu kemudian apa? Merunduk mengatakan, oh iya, Anda tahu tentang saya memang. Langsung sadar, nggak marah. Baik. Zakarahu fil misbah. Ini disebutkan di dalam al-misbah. Cuma anak tak tahu misbah apa yang diinginkan di sini. Belum paham. Qala ta'ala innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang membanggakan yang sombong dan membanggakan diri, yang pongah dan membanggakan diri. Al-mukhtal huwal mutakabbirul azimu fi nafsih. Orang yang menyombongkan diri, yang dia merasa besar pada dirinya sendiri. Alladzi la yaqumu bi huquqin nas. Sementara dia tidak memberikan hak-hak manusia. Wal fakhur huwallazi yafkharu 'alan nas. Yaitu dia membanggakan diri di hadapan orang-orang. Wa yu'addidu manaqibah. Dia menghitung-hitung kemuliaan dirinya, takabburan dalam rangka untuk membesarkan diri, wa tatawulan 'ala man dunah, dan berbuat zalim kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Wa yanzuru ila ghairihi nadharas dira'in wa ihtiqar. Dia memandang orang lain dengan pandangan penghinaan dan perendahan. Qala ta'ala wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian menganggap suci diri kalian sendiri. Allah lebih tahu tentang orang yang bertakwa. Kenapa? Karena tazkiyah itu ada dua, tazkiyah yang wajib dan tazkiyah yang madmum, yang mamduh dan yang madmum. Yang mamduh, yang terpuji adalah tazkiyah dalam artian usaha membersihkan diri dari dosa-dosa. Dan ini yang disyariatkan dalam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hallaka ila an tazakka, maukah engkau untuk ikut dakwahku sehingga engkau menjadi bersih. Adapun kalau tazkiyah yang madmumah adalah yang seperti ini. Jangan kalian memandang diri kalian itu sudah suci. Cuma apa? Usaha mensucikan diri harus terus-menerus. Tayyib. Wa rawa Muslimun fi sahihih. Imam Muslim riwayatkan dalam sahihnya, yaitu nomor yang ke-2865. Min hadits yang Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, innallaha auha ilai. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku an tawadhu, annya tafsiriyah. Maknanya adalah qal, Allah berfirman, tawadhu'lah kalian. Wahyunya kepada Nabi, tetapi apa? Ini perintah untuk semua umat beliau. Tawadhu'lah kalian hatta la yabghiya ahadun ala ahad, sampai tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kepada orang lain, wala yafkhara ahadun ala ahad, dan tidak ada orang yang membanggakan diri di hadapan orang lain. Qala Syekh Taqiyuddin fi Iqtida'i Siratil Mustaqim. Ini yang pertama, muka surat 353. Ala hadal hadis, berkata tentang hadis ini, fanaha subhanahu an nau'il istitalah alal khalq.
Allah Subhanahu melarang dua jenis istitolah, yaitu apa? Perbuatan zalim kepada makhluk, wahwa al-fakhru wal baghi, yaitu membanggakan diri, dan baghi, yaitu sampai mendolimi orang lain. Kalau fakhr ini sekedar mengatakan saya begini, saya begitu, saya hebat, dan seterusnya. Kalau baghi itu sampai menghina orang lain. Oh, kalau saya injak kamu, sudah, kamu itu nggak ada bentuknya, sudah. Wow, misalkan. Baik, ini baghi. Li'annal mustatila in istatala bihaq faqad iftakhar. Karena orang yang mustatil, yang berbuat dolim tadi, kalaupun dia itu dengan suatu kebenaran, maka itu iftakhar, yaitu membanggakan diri. Seperti Qarun, sisi wakilnya memang dia kaya, tapi tetapi ketika dia memang membanggakan diri semacam itu, maka itu dicela. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau berbangga-bangga, karena Allah tidak menyukai orang yang berbangga-bangga. Walaupun ada sisi benarnya, memang dia kaya raya. Wa in kana bi ghairi haqq, kalau perbuatan itu tanpa suatu kebenaran, faqad bagha, maka dia telah berbuat baghi, kezaliman. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Madarij. Anda tidak mendapatkan untuk lafaz yang ini, Madarijus Salikin. Mungkin beliau agak merubah dan sebagainya. Insya Allah suatu saat dicari lagi. Wal iftikhar nau'an, membanggakan diri itu ada dua macam, mahmud wa madmum. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Kalau yang pembahasan di atas semuanya tercela, baik alasannya betul, kenyataannya itu betul ataupun kenyataannya itu keliru. Adapun yang sekarang adalah yang memang dia itu diizinkan dan dipuji. Fal madmum, yang tercela, itu yang disebutkan tadi. Apa itu? Idharu martabatihi ala abna'i jinsih, menampilkan ketinggian peringkat atau posisi dia kepada orang-orang yang sejenis dengan dirinya, tarafu'an alaihim, untuk meninggikan diri di atas mereka, menampilkan saya ini di atas kalian. Wal mahmud, sementara membanggakan diri yang terpuji, idharul ahwalis saniyah, bukan sunniyah tapi saniyah, yaitu menampakkan keadaan-keadaan yang bagus, wal maqamatir rafi'ah, dan kedudukan-kedudukan yang tinggi, la ala wajhil fakhr, bukan dalam bentuk membanggakan diri, tapi bal ala wajhi ta'zim lin nikmah, tapi dalam bentuk mengagungkan kenikmatan Allah Ta'ala. Wal farahi biha, dan gembira dengan karunia Allah. Wa zikriha, menyebutkannya. Wa tahaddusi biha, membicarakannya. Wa targhibi fiha, menyemangati orang untuk mencapai tingkatan yang seperti itu. Wa dzalika minal maqasidi fi idhariha, itu termasuk tujuan di dalam menampakkan keutamaan-keutamaan tadi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam dan aku tidak sedang berbangga-bangga. Tapi jelas ini menyebutkan keutamaan diri. Agar orang-orang itu tahu bagaimana harus berbuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ard yaumal qiyamah wala fakhr. Dan akulah orang yang pertama kali bumi itu membelah dirinya untukku di hari kiamat, dan aku tidak sedang membanggakan diri. Sekedar berita agar orang-orang tahu bagaimana posisi Rasulullah dan tahu bagaimana harus bersikap. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali diterima syafaatnya. Wala fakhr, dan aku tidak sedang membanggakan diri. Baik. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor yang ke-3615 dari Abi Nadrah bin Sa'id, dan sanadnya sahih. Dan ada beberapa riwayat yang lain, cuma ini untuk yang riwayat yang untuk lafaz yang ini dari hadis tadi. Wa qala Sa'ad ana awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah. Saya adalah orang yang pertama kali menembakkan panah di jalan Allah. Jelas ini adalah suatu penampakan keutamaan. Tapi boleh sebagaimana dijelaskan itu oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Menyebutkan tentang kisah itu juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata ketika beliau dihinakan oleh anak-anak Bani Umayyah, maka beliau marah. Beliau mengatakan bagaimana mereka
menuduh saya tentang masalah sholat dan memerintahkan saya untuk sholat ini dan itu. Sementara saya ini adalah termasuk orang yang kelima di masa awal Islam, dan saya yang pertama kali menembakkan panah di jalan Allah, yaitu saya betul-betul tahu tentang ajaran Rasulullah SAW. Sementara anak-anak Bani Umayyah kapan mereka lahir kalau dibandingkan dengan kejadian waktu itu. Tayyib, ini Bukhari nomor yang ke-4327. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa dalil yang lain ketika membahas masalah ini di dalam Syarah Sahih Muslim. Tayyib, kita habiskan yang bawah ini. Qauluhu wal khuyala. Qala ta'ala wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau memalingkan pipimu untuk orang-orang. Maksudnya adalah apa? Memalingkan pipi, membelakangi orang lain. Ketika bicara, membelakangi orang lain. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan diri lagi berbangga-bangga. Wa qauluhu wala tusair khaddak tumiluhu wa tu'ridu anin nas takabbura. Engkau memalingkan pipimu dan berpaling menjauh dari orang-orang, menjauhkan wajahmu dari orang-orang karena menyombongkan diri. Adapun kalau inferior karena rendah diri, karena ini ada 13 jerawat, itu dimaklumi. Tapi ini adalah yang menyombongkan diri. Yaitu apa? Engkau terlalu kecil untuk saya lihat, sampai saya nggak mampu lihat engkau. Wah, itu sombong sekali itu. Baik. Wa qauluhu mukhtalin fakhur dzi khuyala. Allah tidak menyukai setiap orang yang memiliki kesombongan. Yafkharu 'alan nas, menyombongkan diri kepada orang-orang. Wala yatawadhu lahum, tidak merendahkan diri kepada mereka. Baik, kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Saya pakai disebabkan ilmu saya. Iya. Jadi kadang kita pun ada yang bila orang tanya lagi kita bagaimana kamu dapat ini. Jadi kita kadang-kadang bawa saya dapat ini sebab kerja keras, sebab sekian ada kata dulu. Kalau sekedar sebab dan tidak menyombongkan diri tidak masalah. Jadi apa inamal amalu bin niat, amalan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya sekedar apa? Ini memang sebabnya begini, langkahnya begini, maka itu tidak masalah. Yang penting apa? Kita sebutkan wajhul munasabah, sisi kesesuaiannya. Oh, gimana Anda mampu untuk menanam tanaman ini kemudian menghasilkan buah yang bagus? Kita katakan, oh sebabnya alhamdulillah saya sudah diajari masalah ini. Jadi kalau bulan ketiga bacanya sekian, yaitu apa? Membuktikan memang ilmunya begini, caranya begini. Jadi bukan karena saya pergi ke bomo seperti yang dituduhkan orang-orang. Nah, itu kembali ke niat. Untuk apa? Yaitu betul-betul ini adalah sesuatu yang ilmiah, bukan dengan bantuan jin misalkan. Sekedar apa? Menyebutkan sebab. Tapi apa? Jangan lupa sebab yang terbesar disebutkan, yaitu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada sebagian tipu daya setan masuk di situ walaupun halus. Yaitu apa? Ketika ditanya bagaimana Anda berjaya dalam eksamen, maka dia mengatakan, oh itu karena doa saya. Nah itu walaupun itu lebih dekat kepada kebenaran, tapi apa? Tetap kita tidak boleh untuk menonjolkan diri kita, tapi apa? Itu kebaikan Allah, itu pertolongan Allah. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya. Yaitu bahasa sangat berpengaruh itu. Semua bergantung pada niat. Iya, kembali ke niat. Kata-kata kalau itu disebabkan bongkok. Iya. Dia menyombongkan diri, yaitu apa? Bukan dia alhamdulillah dan sebagainya, tapi apa? Dia mengatakan ala ilmin indi, yaitu itu memang hasil dari kehebatan ilmu saya, atau karena Allah tahu. Ilm ini kembali ke Allah. Menurut tafsir kedua, Allah tahu memang saya berhak mendapatkan itu. Nah, ini zalim. Ini kedoliman dia. Baik.